bersama saya. Alangkah lebih baiknya sebelum kita melanjutkan pembelajaran, kita awali dengan berdoa dulu ya. Silakan Ketua kelas memimpin doa. Stand healthy, let's pray together. Berdoa adalah salah satu cara kita anak mensyukuri nikmat Allah ya, supaya pembelajaran kita hari ini diberikan manfaat dan kelancaran. Gimana kabar kalian hari ini anak-anak? Baik. Ada yang tidak masuk? Ada. Berapa orang? 2. Siapa itu? Rizka. Kenapa Rizka tidak masuk? Sakit. Baik, pada pertemuan hari ini anak-anak kita akan belajar tentang interaksi sosial. Sebelum melanjutkan, dia ingin menampilkan sebuah gambar. Coba kalian amati gambar yang ada di layar PowerPoint. Kira-kira gambar apa itu anak? Siapa yang bisa? Silakan angkat tangannya. Ya, silakan Anis. Gambar apa itu? Oh, siswa atau peserta didik yang sedang bermusyawarah. Mungkin ada yang lain? Pendapat yang lain? Gambar tentang apa itu ya? Kira-kira? Ya, boleh, Luna? Iya, betul. Siswa sedang berdiskusi. Pernahkah kalian melihat aktivitas seperti ini di lingkungan madrasah, anak? Adakah rekan, guru, atau orang yang bisa hidup tanpa berdiskusi atau tanpa berhubungan dengan orang lain? Kira-kira kenapa mereka membutuhkan bantuan orang lain? Kenapa manusia itu setiap harinya selalu membutuhkan bantuan orang lain? Kira-kira kenapa? Siapa yang bisa? Kenapa kamu kok setiap harinya selalu membutuhkan orang lain, membutuhkan bantuan orang lain? Ya, Iva, silakan. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Ya benar, karena manusia tidak bisa hidup sendiri-sendiri. Kita manusia dilahirkan sebagai makhluk apa? Benar sekali, makhluk sosial yang selalu harus berinteraksi atau berhubungan atau membutuhkan bantuan orang lain. Baik, berikutnya dengan mempelajari materi interaksi sosial ini anak-anak diharapkan kalian mencapai tujuan-tujuan pembelajaran. Apa saja itu? Nah, silahkan siapa yang ingin membacakan tujuan pembelajaran. Dari satu orang membacakan 3 dulu, kemudian kata peserta didik boleh diganti dengan saya atau kamu. Silakan 3 dulu, boleh silakan. Dengan mempelajari materi interaksi sosial, kami diharapkan dapat 1. Menjelaskan pengertian interaksi sosial dengan penuh percaya diri. 2. Mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya interaksi sosial dengan berpikir kritis. 3. Menjelaskan cara-cara terjadinya interaksi sosial dengan penuh tanggung jawab. Luar biasa, terima kasih Dwi. Berikutnya yang nomor 4, 5, 6, dan 7. Siapa yang ingin membacakan? Sekali lagi kata peserta didik silakan diganti saya atau kami. Silakan, siapa yang ingin membacakan? Angkat tangannya. Ayo, iya, silakan Siva. Mengidentifikasi aturan dalam interaksi sosial dengan serasa pengetahuan yang menganalisis sebuah permasalahan akibat interaksi sosial dengan penuh tanggung jawab. 7. Mempresentasikan hasil identifikasi tentang interaksi sosial baik pengertian, syarat, kiri, faktor penyebab terjadinya, dan analisis sebuah permasalahan akibat interaksi sosial dengan penuh tanggung. Baik, terima kasih. Selain tujuan, kalian dengan mempelajari interaksi sosial ini akan mendapatkan banyak manfaat anak-anak. Apa saja itu? Nah, inilah manfaat kalian mempelajari interaksi sosial.
Mungkin ada yang ingin membacakan, silakan. Selain Dwi yang lain, ya silakan Pak Ir. Bagus. Anak-anak, selain tujuan dan manfaat, Buria juga akan menerangkan tentang teknik penilaian. Penilaian apa saja yang akan Buria laksanakan pada pembelajaran kali ini? Ada 3 penilaian anak-anak. Yang pertama adalah sikap. Jadi semua sikap yang muncul dalam pembelajaran ini, sikap kalian akan Buria nilai melalui apa? Melalui pengamatan. Jadi Buria mengamati sikap kalian satu persatu. Kemudian yang kedua adalah penilaian pengetahuan anak. Tentu saja dengan menggunakan lembar kerja peserta didik yang nanti akan Buria bagikan untuk kalian kerjakan. Kemudian yang ketiga adalah penilaian keterampilan. Keterampilan apa Bu yang akan dinilai? Yang pertama adalah keterampilan kalian berdiskusi anak. Kemudian yang kedua adalah kemampuan kalian atau keterampilan kalian mempresentasikan hasil pekerjaan yang sudah dikerjakan secara berkelompok. Kemudian di akhir, Buria juga akan memberikan penghargaan nih, hadiah, reward yang kepada anak-anak yang berani memberikan kesimpulan terhadap materi pembelajaran kita. Jadi ayo teman-teman semua anak-anak lomba-lomba membuat kesimpulan yang baik untuk nanti disampaikan supaya mendapatkan penghargaan atau reward. Ya. Baik, ada yang ditanyakan tentang teknik penilaian anak-anak? Paham ya? Ya. Berikutnya yang akan Buria tampilkan adalah tentang materi hari ini. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang interaksi sosial. Apa saja itu? Ada pengertian, syarat, faktor pendorong, dan bentuk-bentuk interaksi sosial. Tetapi pertemuan kali ini kita hanya sampai di sini ya, karena ini akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Di dalam ini akan juga ada ciri-ciri dan aturan dalam interaksi sosial. Paham ya? Baik, sebelum melanjutkan, mungkin ada yang ditanyakan lagi anak-anak? Tidak ada? Buria punya gambar nih. Satu lagi. Gambar tentang apa ini ya kira-kira? Gambar tentang apa? Coba siapa yang bisa silakan angkat tangannya. Ini sering tidak kalian lihat di madrasah? Sering kalian lakukan? Tentang apa ini? Angel? Ayo silakan angkat tangannya. Ini gambar tentang apa? Ya, boleh. Diskusi dengan teman. Iya, siswa atau peserta didik yang sedang berdiskusi dengan teman. Hampir sama dengan tadi. Jadi, ketika di sekolah kalian akan sering melakukan aktivitas diskusi, berinteraksi dengan teman, berbicara, saling mengemukakan pendapat dan sebagainya. Ini adalah contoh-contoh daripada interaksi sosial yang ada di sekolah. 2 gambar yang tadi. Kalau gitu kira-kira interaksi sosial itu apa ya? Dengan melihat 2 gambar tadi yang sudah dijelaskan teman-temanmu, kira-kira interaksi sosial itu apa? Siapa yang bisa? Boleh Angel. Apa interaksi sosial menurut Angel? Hubungan dengan orang dengan orang. Hubungan antara orang dengan orang. Boleh satu orang dengan satu orang. Kemudian Orang dengan kelompok. orang dengan orang banyak. Ya bagus. Kemudian apa lagi? Kelompok dengan kelompok. Bagus. Berarti interaksi sosial itu adalah hubungan antara orang dengan orang atau satu orang dengan satu orang. Apalagi? Orang dengan kelompok. Satu orang dengan orang banyak atau satu orang dengan kelompok. Apalagi? Kelompok dengan kelompok. Kelompok dengan kelompok atau orang banyak dengan orang banyak. Paham ya? Ya. Ada yang ditanyakan tentang pengertian interaksi sosial? Tidak ada. Baik. Berikutnya anak-anak, kalian silahkan duduk dengan kelompoknya. Jadi setelah Buria sudah membagi kalian menjadi
kelompok-kelompok secara heterogen. Apa heterogen itu? Secara campur, dari latar belakang yang berbeda, dari kemampuan yang berbeda, dari sikap dan tingkah laku yang berbeda. Kemudian masukkan ke dalam kelompok. Nanti setelah membentukkan kelompok, silakan kalian berkumpul dengan kelompok kalian. Paham ya? Jadi akan membacakan dulu susunan kelompoknya yang sudah dipilih. Kalian tidak boleh membeda-bedakan teman anak. Semua kita adalah keluarga. Siapapun kelompok kita harus kita terima, kita ajak kerjasama dengan baik, kita ajak interaksi dengan baik. Oke, kelompok 1 yang namanya dipanggil di atas, dia adalah ketua kelompok. Ya, kelompok 1 ada Aura, Anis, Angel, dan Virus. Sudah? Bisa dicatat ketua kelompoknya? Silakan dicatat. Anggotanya Aura, Anis, Angel, dan Virus. Kemudian kelompok 2 ada Mila, Iva, Vina, dan Nuris. Silakan dicatat oleh Mila sebagai ketua kelompok. Kemudian kelompok 3 ada Kaila, Siva Kudus, kemudian Siva Rahmani, dan Lukna. Kelompok 4 ada Sakina, Ayus, dan Amel. Ada yang ditanyakan? Silakan segera kalian berkumpul dengan kelompoknya masing-masing tanpa ada suara yang terlalu berisik. Silakan dimulai dari sekarang. Sudah berkelompok? Silakan ketua kelompok menuju meja Bu Guru untuk mengambil alat dan bahan berkelompok. Silakan. Semua kelompok sudah mendapatkan alat dan bahan, yaitu adalah plakat nama kelompok dan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Ya. Di dalam LKPD itu ada soal-soal, kemudian nanti ada rumusan pertanyaan juga. Silakan sebelum menuju ke LKPD, Nuria akan menayangkan sebuah video tentang interaksi sosial. Ya. Ini adalah video hasil dari rekan kalian di SMP atau MTS lain di luar kota. Silakan diamati videonya.
Mereka berjalan-jalan, kemudian di tengah perjalanan mereka melihat seorang rekannya sedang apa itu? Sedang apa dia? Lalu diingatkan. Kemudian dia bergabung dengan kelompoknya. Setelah berhasil diingatkan bahwa orang itu tidak baik, kemudian mereka bergabung. Kemudian di perjalanan dia bertemu lagi dua orang temannya. Habis minum, apa yang mereka lakukan?
pendapat atau pertanyaan yang mungkin akan kalian sampaikan terkait video? Silakan, siapa yang ingin mengajukan pertanyaan? Boleh, silakan. Mengapa interaksi sosial itu bisa terjadi? Mengapa interaksi sosial itu bisa terjadi, teman-teman? Mungkin adakah yang mau mencoba menjawab? Ya, silakan, Vina. Karena itu tumbuh, manusia tidak bisa hidup tanpa orang lain. Iya, karena itu tadi makhluk sosial itu tadi. Karena manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Mungkin ada pertanyaan lain terkait video. Ya, boleh Siva, silakan. Saya Bu, bagaimana interaksi sosial dapat terjadi di sekitar? Iya, bagaimana interaksi sosial ini bisa terjadi di sekitar kita? Apa yang menyebabkan interaksi sosial ini? Bagaimana terjadinya di sekitar kita? Silakan, ada yang mau mencoba menjawab? Ya, bagaimana interaksi sosial bisa terjadi di lingkungan sekitar kita, Iva? Karena kita selalu berhubungan dengan orang lain. Iya, interaksi sosial itu terjadi jika kita berhubungan dengan orang lain, anak-anak. Mungkin ada yang lain? Saya Bu. Boleh, Mila, silahkan. Kapan suatu aktivitas dikatakan sebagai interaksi sosial? Iya, kapan sih suatu aktivitas itu dikatakan interaksi sosial? Apakah kita duduk sendiri itu adalah interaksi sosial? Tentu saja bukan, karena tidak ada hubungan. Berarti kapan kita aktivitas itu dikatakan sebagai interaksi sosial? Ada yang mungkin mau menjawab? Ya, silakan. Kaila, boleh? Bu, yang pasti karena hubungan maka harus ada dua orang atau lebih. Iya, karena interaksi itu adalah hubungan, maka yang dikatakan interaksi sosial adalah harus melibatkan dua orang atau lebih. Mungkin satu lagi, ada pertanyaan lagi? Boleh, Aura? Apakah akibatnya jika kita kurang berinteraksi, Bu? Itulah teman-teman. Apa akibatnya kalau kita kurang berinteraksi atau kurang berhubungan dengan orang lain? Apa akibatnya? Ya, boleh Angel, silakan. Menurut saya, orang yang kurang berinteraksi atau kurang pergaulan bisa linglung Iya, bisa linglung orangnya. Kemudian apa lagi? dan kurang pergaulan. Iya, bisa kuper, kurang pergaulan atau linglung. Ya, nanti lama-lama akan menimbulkan stres atau depresi ya. Baik, setelah kalian mengamati video dan ada beberapa pertanyaan yang sudah diungkapkan, silakan kalian amati lembar kerja peserta didik sekarang. Tujuannya adalah untuk lebih menajamkan pengetahuan kalian tentang apa itu interaksi sosial, apa akibatnya, mengapa bisa terjadi, dan kapan bisa terjadi. Silakan dikerjakan dengan menggunakan semua sumber belajar yang kalian punya. Boleh bahan ajar atau hangout yang sudah Buria bagi, boleh berupa buku siswa, boleh link atau artikel-artikel dari internet. Gunakanlah HP kalian semaksimal mungkin untuk menggali semua sumber belajar dalam rangka menyelesaikan lembar kerja peserta didik yang sudah kalian dapatkan. Paham anak-anak? Paham. Silakan mulai berdiskusi. Hai teman-teman, kita ke jalan. Bagaimana? Kelompok 1. Ayo sudah mulai mengajarkan. Silakan yang kegiatan belajar 1 ya. Boleh dikerjakan di baliknya. Itu kan ada ruang kosong di sana. Nah, nanti baik. Kelompok 2 bagaimana? Iya, silakan ditulis di sini. Iya, ditulis di sini. Kelompok 4. Oh ya,
internet, jangan lupa alamat linknya bisa dicantumkan ya. Ya. Jika kalian ingin sambil melihat tampilan, kalian juga menampilkan di PowerPoint di tampilan depan ya. Ini juga boleh tampilkan. Jadi kegiatan belajarnya boleh tampilkan juga di PowerPoint. Berapa siapa saja anggotanya? Silakan. Ayo. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini ada saya, Angel, dan Aura, Anis, dan Fair. Ini akan dibacakan lembar jawaban. Ya, silakan soalnya dulu dibacakan nomor 1 supaya temannya mengerti dan paham. Coba nomor 1 dibacakan soalnya. Perhatikan gambar di bawah ini, kemudian berilah pendapat atau menjawab pertanyaan saling pengertian dan syarat interaksi sosial. Apakah gambar di samping termasuk interaksi sosial? Berikan pendapatnya. Apakah nomor 1 termasuk interaksi sosial? Iya, karena interaksi sosial adalah hubungan antara orang dengan orang, orang dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Lanjut ke nomor 2. Nomor 2. Amatilah gambar-gambar di bawah ini. Ya, amatilah gambar di bawah ini, itu yang seperti yang Buya tampilkan di slide.
pandangannya ke teman-temannya ya. Ayo. Faktor penyebab ada 6. 1. Imitasi. Imitasi adalah peniruan dari tindakan orang lain, seperti meniru sikap atau tingkah laku maupun penampilan seseorang secara fisik. Gambarnya ada di gambar D. D. Oke, lanjut. 2. Sugesti. Sugesti merupakan pengaruh atau pandangan yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain. Gambar E. 3. Identifikasi. Identifikasi merupakan kecenderungan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan yang lain. Ada di gambar C. Berikutnya. 4. Simpati merupakan proses di mana seseorang tertarik dengan orang lain sehingga ia mampu memahami pihak lain. Ada di gambar F. 5. Empati. Empati merupakan perasaan yang mendalam terhadap apa yang orang lain rasakan. Ada di gambar B. 6. Motivasi. Motivasi merupakan seperti halnya dengan simpati dan empati. Sugesti dan motivasi juga memiliki arti yang hampir sama. Ada di gambar G. Kemudian nomor 3. Setelah mengamati tayangan diskusi dan membaca buku, coba kalian rinci dengan teliti apa saja yang disebut syarat interaksi. Ya, syarat interaksi sosial. Menurut kelompok 1 apa syarat interaksi sosial? Syarat interaksi sosial ada 2, yaitu 1. Kontrak sosial, 2. Kontrak komunikasi. Kontrak sosial adalah sebuah perjanjian antara rakyat dengan para pemimpinnya atau antara manusia-manusia yang tergabung dalam komunitas tertentu. 2. Kontrak komunikasi, proses pengalihan ide dari satu sumber ke satu penerima atau lebih dengan tujuan akan mengubah tingkah laku. Kemudian yang nomor 4. Silakan dibacakan. Amatilah gambar pada slide PPT. Ya, amatilah gambar pada slide PPT. Ini ya gambarnya. Lalu bandingkan ketika kalian sedang termenung atau melukis pemandangan. Manakah yang dapat dikatakan sebagai interaksi sosial? Mengapa? Sebutkan alasannya. Mana yang disebut interaksi sosial? Yang di PPT. yang di PPT, betul. Kemudian lanjutkan, apa ciri-ciri interaksi sosial menurut kelompok 1? Terjadinya komunikasi, melibatkan 2 orang atau lebih. Oke, lanjut. Memiliki waktu, memiliki tujuan, dan komunikasi dengan simbol. Berikutnya yang nomor 5. Ya. Aturan dalam interaksi sosial terbagi 3, yaitu aturan tentang ruang, aturan tentang waktu, aturan tentang tidak tujuh. Coba uraikanlah gambar di bawah berdasarkan dengan pedoman 3 aturan di atas. Mana ruangnya itu? Aturan dalam interaksi ruang cuma dasar, waktu pagi hari, gerak ibu bersama. Ya, benar. Kemudian yang penugasan B, analisis masalah. Coba dibacakan kelompok 1. Depresi atau stres yang berlebihan adalah salah satu masalah yang sering muncul terkait dengan interaksi sosial. Ketika era pandemi melanda saat ini, analisislah apa yang menjadi penyebabnya dan bagaimana solusinya melakukannya. Apa penyebabnya? Penyebab disleksi. 1. Kurangnya interaksi. Yang kedua, solusinya apa? Solusi depresi berpikir positif.
Memiliki tujuan. Kemudian Komunikasi dengan simbol. ya, komunikasi dengan simbol. Bisa ditambahkan nanti ya kelompok 1 kurangnya. Ya. Mungkin ada tambahan lain? Sudah cukup? Sudah cukup ya kelompok 1? Baik, tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kembali ke tempatnya. Lanjut dengan kelompok 2. Ayo silakan kelompok 2. Baik, kelompok 2 agak maju. Kemudian yang dilihat rekannya, jangan menunduk. Kemudian agak ke sini, jangan merepet-merepet. Ya. Yuk, silakan. Dari kelompok berapa? Ayo. Silakan. Perkenalkan, kita dari kelompok 2 yang terdiri dari saya, Khalifatul Hasanah. Saya Bulan Pujantumah. Ya, silakan dibacakan hasilnya nomor 1. Apakah itu termasuk interaksi sosial? Ya. Kenapa? Kenapa? Bertemunya kelompok dengan kelompok, benar. Lanjut yang nomor 2. Nah, nomor 2. Coba dari kelompok 2. Gambarnya saya tampilkan di slide PPT ya. Silakan yang nomor 2. Identifikasi. Ayo dibaca, identifikasilah. Identifikasilah apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya interaksi sosial dengan bantuan gambar di bawah dan uraian tentang hal tersebut dari berbagai sumber belajar. Ya, ayo yang B. B. Empati. Empati adalah sebuah keadaan mental di mana seseorang merasakan pikiran, perasaan, atau keadaan yang sama dengan orang lain. C. Identifikasi adalah suatu proses yang cukup sering kita lakukan dalam kegiatan sehari-hari. D. Interaksi adalah suatu jenis tindakan yang terjadi ketika dua atau lebih objek mempengaruhi atau memiliki efek satu sama lain. 3. Simpati adalah suatu setelah mengamati tayangan diskusi dan membaca buku, coba kalian mancing dengan teliti apa saja yang menjadi syarat terjadinya interaksi Ya, sosial. apa saja syarat terjadinya interaksi sosial menurut kelompok 2? Apa saja syarat terjadinya interaksi sosial menurut kelompok 2? Sosial ada dua, yaitu kontraksi sosial Kontak sosial. merupakan hubungan antara dua pihak atau lebih secara fisik, baik tanpa alat langsung maupun dengan alat tidak langsung. Contohnya seperti telepon, SMS, media sosial. Nah, yang kedua, syaratnya Kedua, komunikasi adalah proses pemindahan pesan dari komputer kepada penerima atau komunikasi. lanjut yang nomor 4. Gambar slide PPT. Amatilah gambar slide PPT. Yang nomor 4. Menurut kelompok 2 bagaimana? Mana yang termasuk interaksi sosial? Mana yang termasuk interaksi sosial? Ada di PPT. Ya, benar ya, di PPT sesuai dengan kelompok 1 tadi. Kenapa kok ada yang ada di PPT? Karena Jadinya komunikasi melibatkan dua orang atau lebih. iya benar, karena melibatkan 2 orang atau lebih. Lanjut yang nomor 5. Silakan. Itu gambar apa? Ruangnya di mana? Waktu dan gerak tubuhnya bagaimana? Aturan dalam interaksi sosial terbagi 3, yaitu aturan tentang ruang, aturan tentang waktu, aturan tentang gerak tubuh.
aturan di atas. 1. Aturan dalam interaksi. Ruang, di mana terjadinya? Di madrasah. Waktu, kapan terjadinya? Waktu pagi hari. Gerak tubuh, bagaimana gerak tubuh? Bersalaman. Ya, lanjutnya analisis masalah. Depresi atau stres yang berlebihan adalah salah satu masalah yang sering muncul. Ya, apa penyebabnya? Berpikir kurangnya interaksi, Kurangnya interaksi, betul. Yang kedua, solusinya apa menurut kelompok 2? berpikir positif. Berpikir positif. Oke. Dari yang disampaikan oleh kelompok 2, mungkin ada tambahan? Ada. Ya, silakan. Penyebab faktor genetik. Oh, penyebabnya faktor genetik boleh. Kemudian sepertinya tadi Bu Dia juga melihat faktor penyebabnya kurang tadi sebenarnya, kurang 3. Ya, mereka baru menyebutkan yang B, C, dan D. Coba yang E, siapa yang bisa menambahkan? E itu apa? Yang E yang nomor 2 sebenarnya belum dibahas oleh kelompok 2. E itu apa? Angkat tangannya. E itu apa? E. Kelompok lain ya, E apa? Motivasi. Yang E? Ya? Sugesti, benar. Sugesti. Apa sugesti? Sugesti adalah seseorang anak yang didorong untuk meningkatkan nilai matematika. Sugesti apa? Apa sugesti? Pengaruh. Ya? Pengaruh atau pandangan yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain. Benar, pengaruh yang diberikan ke seseorang pada orang lain. Kemudian yang F. Yang F. Simpati. Simpati. Apa simpati? Simpati adalah sikap peduli dan kasih sayang seseorang pada orang lain. Ya, benar. Yang G. Mbak, yang G apa yang G? Yang G apa? Apa yang G? Belajar yuk. Motivasi. Apa motivasi? Seperti halnya dengan simpati dan empati, sugesti dan motivasi juga memiliki arti yang hampir sama. Apa artinya motivasi? Mengajak, menyemangati ya. Bisa ditambahkan ya kelompok 2? Ya. Oke, silakan. Terima kasih untuk kelompok 2 atas paparan hasil kerjanya. Silakan tepuk tangan untuk kelompok 2. Dan berikutnya kelompok 3. Kelompok 3. Kelompok 3. Yuk, kelompok 3. Agak maju, tidak boleh teman-teman bicara. Ya. Yuk. Mulai dari kami. Kami dari kelompok 3. Siapa saja? Saya Kailah Sabayu Yuliati. Oke. Ya. Silakan dibacakan mulai nomor 1. Apakah itu termasuk interaksi sosial menurut kelompok 3? Iya, Ya, mengapa? karena siswi tersebut akan berdiskusi antara teman dengan mengemukakan pendapat atau bertemu antara orang dengan kelompok. Betul sekali. Lanjut yang nomor 2, kelompok 3. Silakan. Menurut kelompok 3 yang gambar B itu faktor apa? Empati. Faktor empati. Apa empati itu? Empati merupakan kemampuan seseorang untuk membayangkan atau mengimajinasi perasaan orang lain. Yang C. Identifikasi. Apa itu? Identifikasi adalah proses diri secara erat dengan orang lain dan karakteristik atau pandangan mereka. Ya, yang D apa? Imitasi. Imitasi. Betul. Apa imitasi itu ya? Adalah proses seseorang atau kelompok yang meniru atau mengikuti perilaku orang lain. Iya, benar. Yang E. Sugesti adalah seseorang anak yang didorong untuk meningkatkan nilai mata pembelajaran. Ya, lanjut yang F. Simpati adalah sikap peduli dan kasih sayang seseorang pada orang lain. Ya, yang G.
penyampaian dan penerimaan pesan atau gagasan dari satu pihak kepada pihak yang lain. Bagus. Berikutnya yang nomor 4. Tadi di slide PPT ada gambar orang sedang mengecek suhu ya. Yang di dua kelompok tadi itu manakah yang termasuk interaksi sosial dibandingkan dengan melukis dan termenung? Mana yang termasuk? Yang di slide PPT. Oke. Mengapa? Mengapa kok yang di slide PPT? Iya, berhubungan orang dengan orang. Berikutnya, apa ciri-ciri interaksi sosial? Hasilnya komunikasi. Oke. Ya. Yang analisis masalah. Yang analisis masalah. Analisis masalahnya itu apa? Tentang apa masalahnya? Apa masalahnya itu? Oh, aturan. Oke, yang nomor 5 aturan dulu. Aturan dalam interaksi. Di mana ruangnya? Di madrasah. Betul. Waktunya kapan? Pagi hari. Oke, gerak tubuhnya bagaimana? Bersalaman. Oke. Sekarang yang analisis masalah. Apa masalah yang ada di dalam LKPD itu? Apa masalahnya? Depresi, benar. Menurut kelompok 3, apa penyebab daripada depresi? Apa penyebabnya depresi menurut kelompok 3? Melakukan rutinitas. Ya, kurang melakukan rutinitas, kurang interaksi, diam saja di rumah. Oke. Solusinya apa? Melakukan olahraga. Oh. Dan buku melakukan rutinitas. Ya. Oke, bagaimana teman-teman? Ya? Baik, terima kasih. Oh, ada yang kurang tadi. Di faktor penyebab. Motivasinya tadi tidak bisa menjelaskan, belum bisa menjelaskan. Coba ada kelompok lain yang bisa menambahkan? Saya Bu. Ya, apa motivasi itu hilang? Motivasi adalah bahasa yang menjelaskan intensitas, arah, dan ketekuna seorang individu dalam mencapai tujuannya. Ya, atau intinya mengajak, menyemangati, belajar yuk, gitu ya. Boleh ditambahkan ya? Ya. Ya sudah, baik, terima kasih. Sudah cukup pemaparan hasil dari kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Berikutnya yang terakhir tapi bukan yang terakhir. Kelompok 4, silakan maju. Kelompok 4. Kelompok 4. Wah, 3 orang ya. Semangat ya. Baik, Ibu yang menayangkan mungkin tadi slide PowerPoint-nya tadi. Yuk, dimulai. Ada ke sini karena cuma 3 orang. Cuma 3 orang. Kami dari kelompok 4 terdiri dari Ais Ramadhani, Arina Kalveria. Ya. Lanjut. Ayo, nomor 1 dibacakan. Apakah dapat disampaikan termasuk interaksi sosial berikan pendapatnya? Iya, karena bertemunya kelompok dengan kelompok. Bagus. Tuh, lanjut. Yang nomor 2, tentang apa yang nomor 2 itu kelompok 4? Nah, tentang apa itu? Faktor. Oke. Lanjut, yang gambar B itu apa kelompok 4? Itu apa? Gambar B apa? Gambar B itu apa? Empati, benar. Kemudian apa pengertiannya empati kelompok 4? Apa empati? Belum kan? Yang C, coba yang gambar C, apa gambar C itu? Yang gambar C apa? Identifikasi. Apa identifikasi? Belum juga. Yang D, apa yang D? Yang D apa? Imitasi. Berikutnya, sudah pengertiannya imitasi? Oh, belum juga. Yang E. Yang E.
sugesti. Sudah pengertiannya? Belum. Oke, yang E. Ya apa nanti dibantu oleh temannya ya. Yang F. Yang F apa? Simpati. Oke. Sudah pengertiannya? Belum. Yang G. Motivasi. Oke. Sudah pengertiannya? Oh belum. Oke, lanjut sekarang yang ketiga dulu. Kelompok 4. Apa salah terjadinya interaksi sosial menurut kelompok 4? Oh, kontak sosial dan komunikasi. Benar. Sekarang yang nomor 4. Ini gambar di slide PPT-nya orang sedang cek suhu nih. Kalau dibandingkan dengan termenung dan melukis, mana yang termasuk interaksi sosial? Mana yang termasuk interaksi sosial? Oh, pengecekan suhu. Kenapa? Oke, berhubungan dengan orang lain. Terus apa saja ciri-ciri interaksi sosial menurut kelompok 4? Agak keras ya, bisa tidak dengar? Terjadinya komunikasi. Iya. Oke. Iya, bagus. Kemudian yang nomor 5, kelompok 4. Itu gambar apa? Ruangnya di mana itu? Ruangnya di mana? Ya, ruangnya di mana gambar itu? Di madrasah, betul. Waktunya di mana? Pagi hari. Kemudian gerak tubuhnya bagaimana? Bersalaman. Oke. Agak keras ya. Dia tidak dengar, temannya tidak dengar. Kan bukan baca untuk diri sendiri. Ya. Coba yang analisis masalah kelompok 4. Sambil lihat temannya. Analisis masalah. Apa itu masalahnya di situ? Apa masalahnya itu? Coba lihat gambarnya itu, orang sedang bagaimana itu? Sedang apa? Sedang mengalami apa? Depresi. Apa penyebabnya depresi menurut kelompok 4? Apa penyebabnya depresi menurut kelompok 4? Ya? Itu solusi. Penyebabnya apa? Coba ke teman-temannya, bukan ke Bulia. Ayo dipresentasikan ke temannya. Menurut kelompok 4 penyebab depresi apa? Apa? Oh, mengalami trauma. Kemudian solusinya apa menurut kelompok 4? Melakukan olahraga. Bagus, melakukan olahraga. Ini hasil dari kelompok 4. Ada yang ditambahkan? Sepertinya tadi faktornya belum terjelaskan oleh kelompok 4. Ada yang mau menambahkan? Yo, boleh Kaila, silakan. Yang gambar gue apa tadi Kaila? Empati. Empati. Apa empati Kaila? Empati merupakan kemampuan seseorang untuk membayangkan atau imajinasi perasaan orang lain. Iya benar. Kemudian yang C. Identifikasi. Identifikasi adalah proses mengasosiasikan diri secara erat dengan orang lain dan karakteristik atau pandangan mereka. Baik, yang D dan E dari kelompok 2 coba. Yang D apa itu, Mi? Interaksi adalah suatu Yang D apa? imitasi. Imitasi. Apa imitasi? Adalah suatu jenis tindakan yang terjadi ketika dua atau lebih objek mempengaruhi atau memiliki efek satu sama lain. Bagus. Yang E apa, Mi? Sugesti adalah pemberian pengaruh atau pandangan dari satu pihak kepada pihak lain. Bagus. Sekarang yang F dan G coba dari kelompok yang belum, kelompok mana ya? Kelompok mana yang belum? Iya. Ayo yang F. Coba apa yang F? Simpati, proses di mana seseorang tertarik dengan orang lain sehingga ia mampu memahami pihak lain. Iya. Yang G. Motivasi, seperti halnya dengan simpati dan empati, sugesti dan motivasi juga memiliki arti yang hampir sama. Yaitu apa? Menyemangati ya, mengajak begitu ya, motivasi. Baik, terima kasih atas tambahannya. Untuk kelompok 4 silakan ditambahkan nanti ya. Oke, terima kasih atas penampilan kelompok 4. Kita baik anak-anak, presentasi sudah kita lakukan. Sekarang silakan kalian membuktikan kembali jawaban
benar-benar valid, apakah sudah benar-benar benar sekali dengan menggunakan sumber belajar yang lain. Boleh dari link-link internet yang lain, silakan dibuktikan. Apakah sudah memang benar-benar itu jawabannya? Silakan dicari prosesnya 10 menit dari sekarang. Silakan. Gangguan kesehatan. Boleh, yang lain lagi. Apa penyebab depresi? Menggunakan alkohol atau obat terlarang. Oke, ada lagi? Apa? Yang berhubungan dengan interaksi apa? Kurangnya melakukan rutinitas. Ya, orangnya melakukan rutinitas atau interaksi. Kemudian kalau solusinya apa menurut kelompok? Melakukan tidur yang cukup. Iya, tidur yang cukup. Kemudian Anis, apa tambahannya? Solusinya? Berpikir positif. Iya, selalu berpikir positif ya, ya supaya kita terhindar dari stres yang berlebihan. Ada tambahan lagi? Kelompok 1 saya tanya tentang pengertian interaksi sosial. Sudahkah dibuktikan dengan sumber belajar yang lain? Sudah? Sudah. Benar atau salah yang tadi jawabannya? Benar. Kalian membuktikan dengan apa? https tokopedia.com. Oke, https tokopedia.com dari link internet ya? Baik, terima kasih. Kemudian yang kelompok 2 coba Budia tanya. Faktor penyebabnya sudah sesuai dengan sumber belajar yang lain? Ya. Di mana kalian mendapatkan? https www.gramedia.com. Oke, gramedia.com. Sudah benar ya yang tadi ya? Ya. Berikutnya kelompok 3 tentang syarat interaksi sosial. Apakah sudah benar yang tadi? Nah, Sudah benar. Terus dicari di mana pembuktiannya tadi? https Publistore.com. Oke, yang berikutnya yang ciri-ciri dan depresi tadi kelompok 4. Apakah sudah dibuktikan? Sudah benar? Valid ya? Dari mana linknya? https www.tokopedia.com. Oke, baik. Pembuktian sudah kalian lakukan bahwa jawaban yang kalian dapatkan dari sumber belajar pertama ternyata sesuai dengan sumber belajar yang lain. Berikutnya anak-anak, siapa sih yang berani menyimpulkan materi kita hari ini itu apa saja? Coba, nanti Budia ada penghargaan untuk siapa yang percaya diri dan berani menyimpulkan materi kita hari ini ya. Coba, siapa yang bisa menarik kesimpulan? Apa pengertian interaksi sosial? Apa cirinya? Apa syaratnya? Faktornya ada berapa? Kemudian apa akibatnya kalau kita kurang interaksi? Coba, siapa yang bisa silahkan angkat tangannya. Ayo, siapa yang percaya diri dan berani? Ayo, ya boleh. Ayo, siapa? Tiga dulu deh. Anak yang nanti 2 orang, satunya saya kasih reward ini, satunya ini. Ayo, dibagi 2 orang. Yang pengertian syarat dan ciri. Siapa yang bisa menyebutkan? Pengertian syarat dan ciri. Apa interaksi sosial itu? Syaratnya apa? Cirinya apa? Ayo angkat tangannya, jangan takut dan malu anak-anak. Angkat tangannya. Yang tinggi. Yang tinggi siapa? Ya, Kaila coba. Apa pengertian? Interaksi sosial adalah hubungan antara orang dengan orang
disimpulkan dengan baik. Sekarang dia di akhir dikeluarkan buku tulisnya. Dia ingin memberikan sebuah pertanyaan. Ya, sebuah pertanyaan dikumpulkan. Pertanyaannya adalah karena kalian tadi sudah memahami interaksi sosial secara menyeluruh, sekarang dia pengen kalian menyebutkan 2 contoh interaksi sosial di lingkungan sekitar. Kemudian nanti kalau sudah dikumpulkan di sini, saya beri waktu 5 menit. Contoh interaksi sosial di lingkungan sekitar. Boleh orang dengan orang, boleh orang dengan kelompok, boleh orang dengan orang. Silakan. Yang sudah dikumpulkan di sini. Segera, dari sekarang. Ayo. Silakan.
pengertian sudah kalian lakukan. Siapa yang berani menarik kesimpulan? Ya, siapa yang berani menarik kesimpulan atas materi kita? Buria menginginkan ada 6 poin paling tidak kesimpulannya. 3 poin anak siswa pertama, 3 poin siswa kedua. Silakan yang berani menyimpulkan 3 poin pertama, yaitu pengertian, syarat, dan ciri. Siapa yang berani? Ya, silakan Kak Ina. Apa interaksi sosial? Interaksi sosial hubungan antara orang dengan orang dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Oke, berikutnya syaratnya apa? Syarat interaksi sosial ada berapa? Ada 2. Apa itu? Kontak sosial Dan? komunikasi. Oke, yang cirinya ada berapa? Ada 4, ada 5 Bu. Kaila dulu, nanti gantian ya. Ayo. Ada 5. Ada 5. Cirinya apa? Terjadinya komunikasi melibatkan 2 orang atau lebih memiliki satu waktu memiliki tujuan komunikasi dengan simbol. Ya. Sudah sekarang ya. Faktor penyebab, aturan, dan penyebab akibat kurang interaksi. Siapa? Ya, boleh Fahir. Iya, aturan dan interaksi. Baik, kemudian faktor penyebabnya ada berapa? Ada 6. Apa saja? Baik, kalau kurang interaksi akibatnya apa? Depresi. Oke, apa solusinya? Selain itu, oke, baik, terima kasih anak-anak atas kesimpulan yang sudah ditarik. Dia ingin memberikan penghargaan kepada 2 orang siswa yang tadi sudah membantu Buria untuk menyimpulkan materi hari ini. Silakan Kaila maju. Terima kasih, Buria sudah dibantu menyimpulkan materi hari ini. Terima kasih ya Kaila, semoga bermanfaat. Yang kedua, Buria terima kasih kepada Kairus. Buria sudah dibantu untuk menyimpulkan materi hari ini. Silakan maju. Ini ada sedikit penghargaan. Ya. Terima kasih. Tepuk tangan. Baik, berikutnya anak-anak, kesimpulan sudah kita tarik. Buria ingin mengetes kalian nih ceritanya, mengevaluasi. Dia ingin memberikan 1 saja soal. Silakan ditulis di buku dalam waktu 5 menit. Ya, sebutkan contoh interaksi sosial di lingkungan sekitar kalian. Nah, sudah ya, jelas ya? Sambil kalian mengerjakan itu, Buria ingin membagikan lembar penilaian. Ini ada diri dan antar teman. Silakan diisi. Pensil ya. Nanti dikumpulkan bersamaan dengan tugas evaluasi.